Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita berjumpa lagi ya dalam pertemuan kedua di materi yang masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu teks deskripsi. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap masih dalam dilindungi Allah dengan diberikannya rahmat dan rezeki kesehatan. Dan semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19 karena kita tetap menerapkan prokes dimanapun kita berada. Anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Siap anak-anak ya? Oke, kita ulas lagi minggu yang lalu. Apa itu teks deskripsi? Masih ingatkah kalian? Ya, teks deskripsi adalah teks atau sebuah paragraf yang isinya adalah menggambarkan sebuah objek, menggambarkan sebuah peristiwa, tetapi bukan dalam bentuk gambaran, tetapi menggunakan kata-kata. Ya, itulah teks deskripsi. Untuk materi hari ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu, yaitu tentang teks deskripsi, tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Sebelum materi saya jelaskan, saya membacakan dulu kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, pengetahuan 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Keterampilan 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut mengenai struktur teks deskripsi, kita baca dulu teks berikut ini. Ada sebuah teks deskripsi. Saya bacakan. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, DIY. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Kemudian di paragraf kedua, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguhlah elok. Nah, di paragraf pertama itu isinya berupa pengenalan. Pengenalan apa? Mengenalkan tempat wisata yang bernama Pantai Parangtritis yang letaknya ada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dikenalkan bahwa Pantai Parangtritis ini terletak di Provinsi DIY, tepatnya di Kecamatan Kretek, Bantul. Kemudian yang kedua, perincian objek. Objeknya tadi apa? Pantai Parangtritis. Dirincikan bahwa pemandangan Pantai Parangtritis ini sangat mempesona. Di sebelah kiri ada tebing yang sangat tinggi. Kemudian di sebelah kanan ada batu karang yang besar, seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Kemudian pantai ini bersih dengan buih-buih. Buih-buih itu busa ya anak-anak ya. Buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang terlihat sungguh elok. Nah, ini objek dari Pantai Parangtritis dirincikan ada di sebelah kanan, ada apa, di sebelah kiri terdapat apa, kemudian bagaimana keadaan pantainya, itu dijelaskan. Ini namanya adalah perincian objek. Jadi di dalam teks deskripsi yang pertama dikenalkan objeknya, yang kedua kemudian dirincikan objeknya. Nah, kita lanjut.
struktur teks deskripsi. Apa saja struktur teks deskripsi? Tadi kita belajar tentang pengenalan dan perincian objek. Nah, pengenalan dalam struktur teks deskripsi ini dinamakan identifikasi. Ya, identifikasi. Betul, pengenalan. Diidentifikasikan artinya dikenalkan objeknya apa, objek yang mau kita sampaikan di dalam teks deskripsi itu apa. Itu masuk dalam struktur identifikasi. Kemudian struktur yang kedua tadi dirincikan objeknya. Nah, kalau strukturnya itu masuk dalam deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan atau kesan. Kesimpulan atau kesan secara umum. Kesannya bagaimana? Pantai Parangtritis dari cerita teks deskripsi tersebut terlihat sangat elok, sangat indah karena ada tebing tinggi, kemudian ada batu karang yang besar. Nah, disimpulkan lagi atau kesan secara umum mengenai objek dalam teks deskripsi. Nah, saya ulangi anak-anak, ada berapa struktur teks deskripsi? Ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Saya lanjut. Nah, kita coba belajar mengenalkan struktur dengan melihat gambar ini ya anak-anak ya. Ini ada gambar apa? Ya, terlihat ada gambar pegunungan. Gunung apa ini? Ini adalah Gunung Bromo ya, Gunung Bromo. Kalau strukturnya, identifikasinya, nah itu terlihat, saya bacakan. Gunung Bromo adalah sebuah gunung yang indah yang terletak di Jawa Timur, serta masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan gunung ini memiliki sebuah keunikan tersendiri, di mana di ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut akan terdapat bentangan pasir yang sangat luas, sekitar 5.250 hektar. Di sini, para pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan cara menaiki kuda. Hal lain yang tidak dapat dilewatkan adalah menikmati sunrise di Gunung Bromo dari puncak Gunung Panenjakan yang berada di ketinggian 2.770 meter. Dikenalkan ada sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur yang masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian kita bisa menikmati puncak Gunung Bromo dengan naik kuda. Kemudian di puncak kita juga bisa menikmati sunrise. Apa itu anak-anak sunrise? Ya, sunrise adalah matahari saat terbit. Nah, identifikasinya dikenalkan Gunung Bromo. Strukturnya masuk struktur yang namanya identifikasi. Selanjutnya, deskripsi bagian. Pemandangan alamnya saat sunrise sangat menakjubkan. Matahari yang perlahan mulai naik diiringi latar Gunung Semeru yang gagah mengeluarkan asap dari kejauhan akan memaparkan pemandangan yang indah yang sulit untuk dilukiskan, sehingga pada saat seperti itu sangat disayangkan jika tidak diabadikan dengan momen berharga berupa memotret. Nah, kemudian dijelaskan bagiannya, ternyata pemandangannya saat sunrise ini sangat menakjubkan. Karena apa? Matahari mulai naik di tinggi, kemudian Gunung Semeru mulai mengeluarkan asap dari kejauhan, kemudian memaparkan pemandangan yang sangat indah. Jadi kalau terlewatkan, tidak memotret, tentunya akan sangat mengecewakan. Nah, ini dijelaskan deskripsi bagian Gunung Bromo ini bagiannya apa saja. Nah, tadi pemandangannya terlihat menakjubkan saat sunrise. Nah, itu termasuk dalam deskripsi bagian mengenai objeknya. Objek di sini adalah Gunung Bromo. Kemudian yang ketiga, mengenai simpulan atau kesan. Untuk sampai ke Gunung Bromo, maka pengunjung bisa menempuh perjalanan terlebih dahulu ke Kota Malang. Karena Kota Malang merupakan sebuah kota yang cukup besar, maka untuk menuju kota ini bisa ditempuh dengan berbagai ragam transportasi, dari mulai kendaraan pribadi,
bus, kereta, maupun melalui pesawat. Kendaraan Jeep atau Land Rover 4x4 adalah kendaraan umum yang digunakan di kawasan Bromo. Kemudian simpulan atau kesannya, memang harga loannya lumayan mahal, tetapi semua akan terasa lebih ringan jika kita tempuh dengan rombongan. Nah, itu simpulan atau kesan. Kesannya apa setelah kita nanti mengunjungi Bromo? Tentunya karena Gunung Bromo itu adalah gunung dengan pemandangan yang indah, tentunya simpulan atau kesannya menunjukkan keindahan dari Gunung Bromo. Nah, saya ulangi anak-anak, ada berapa tadi struktur dalam teks deskripsi? Ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar K, P, T, dan huruf S. Apabila ada kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S, maka jika mendapatkan imbuhan menasal atau penasal, maka huruf tersebut akan luluh. Contohnya, kata dasar pesona berawalan huruf P. Jika mendapatkan imbuhan menasal, maka bukan menjadi mempesona, tetapi yang betul adalah memesona. P-nya luluh atau hilang. Begitu juga dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, dan S. Tetapi kecuali pada huruf-huruf yang terdapat konsonan double. Contohnya adalah kata berawalan huruf T ditambahi ada konsonan lagi R, misalkan kata transfer. Kemudian huruf P ditambahi lagi huruf R, contohnya kata produksi. Nah, itu P-nya jika mendapatkan imbuhan me atau pe itu tidak akan hilang, tapi tetap. Nah, contoh transfer menjadi mentransfer, produksi jadi memproduksi. P-nya tidak luluh kecuali pada konsonan double PR, TR. Nah, itu jika mendapatkan imbuhan me maka tidak akan luluh. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua ada di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Sebagai kata depan disebut juga preposisi, menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Penulisannya dalam kalimat itu menggunakan spasi. Saya hari ini berada di sekolah. Di sekolah, di, kemudian spasi, baru sekolah. Nah, di ini menunjukkan keterangan tempat sekolah kan? Nah, di seperti ini masuk dalam kata depan atau preposisi. Bagaimana di yang sebagai imbuhan? Di sebagai imbuhan disebut juga afiks, menunjukkan bentuk pasti dari suatu kata kerja atau kegiatan. Penulisannya tidak menggunakan spasi. Contoh, daging itu dimakan kucing. Dimakan karena kata kerja bukan keterangan tempat, maka dimakan ini di-nya adalah imbuhan. Cara penulisannya dirangkai tanpa spasi. Nah, itu perbedaan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang ketiga adalah menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum, warna. Kata khususnya bisa berbagai warna, hitam, putih, merah, hijau. Nah, jadi hijau, merah, biru itu khusus. Kata umumnya adalah mengenai warna. Kemudian baik itu umum. Baiknya kayak apa? Baik bisa dalam bentuk ramah, tulus, bijaksana, itu baik juga. Jadi kata umumnya baik, kata khususnya ramah atau bijaksana atau tulus. Nah, itu kata khusus. Hewan peliharaan, saya memiliki hewan peliharaan, masih umum hewan peliharaan banyak. Nah, harus khusus, dikhususkan. Kata khususnya apa? Saya punya hewan peliharaan kucing. Nah, kucing ini adalah kata khusus. Nah, jelas ya anak-anak mengenai kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Ada berapa tadi yang kita bahas? Ada 3. Yang pertama adalah mengenai apa tadi?
mengenai huruf kata dasar yang mempunyai huruf K, P, T, dan huruf S. Jika mendapatkan imbuhan me atau pe maka akan luluh. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan di yang sebagai kata depan dan di yang sebagai imbuhan. Kemudian yang ketiga perbedaan atau penggunaan kata umum dan kata khusus. Kemudian mari latihan dulu. Apakah kalimat berikut ini sudah benar? Yang pertama, ada banyak sampah bertebaran di jalanan. Di jalanan di sini tanpa spasi. Betul apa salah? Ya, nanti kita jawab. Nomor 2, Dani mengkomentari unggahan foto temannya di Facebook. Dani mengkomentari. Betul apa salah? Yang ketiga, ikan lele itu dimakan anak kucing. Dimakan, dirangkai. Betul apa salah? Nah, kita coba jawab ya. Yang pertama, ada banyak sampah bertebaran di jalanan. Ya, salah ya anak-anak, di jalanan. Di jalan adalah sebuah tempat. Berarti di sini adalah sebagai kata depan. Penulisan yang betul adalah dipisah di spasi jalanan. Kemudian 2, mengkomentari. KPTS. Salah. Jika mendapatkan imbuhan me, jadi yang betul adalah mengomentari. K-nya luluh atau hilang. Yang ketiga, ikan lele itu dimakan anak kucing. Nah, ini baru betul dimakan. Di setelah itu kata kerja, maka di sini adalah sebagai imbuhan. Penulisannya betul dirangkai ya. Ada pertanyaan anak-anak? Paham ya tentang materi struktur dan kebahasaan mengenai teks deskripsi? Semoga kalian paham dan mengerti materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.